Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Sita Zola dengan NIM 18060088. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan dan pembangunan. Di mana dalam beberapa tahun terakhir ini, para ekonom semakin menyadari betapa pentingnya implikasi-implikasi yang terkait dengan lingkungan hidup terhadap keberhasilan pembangunan ekonomi. Peningkatan konsumsi di negara dunia ketiga juga menimbulkan implikasi global. Sebanyak 20% penduduk dunia adalah kelompok yang banyak menanggung beban kerusakan lingkungan. Nah, ada kekhawatiran yang meningkat bahwa perusakan hutan yang tersisa di dunia akan berkontribusi besar pada terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global melalui efek rumah kaca. Masalah dasar lingkungan hidup dan pembangunan. Yang pertama ada konsep pembangunan, yang kedua kependudukan dan sumber daya alam, yang ketiga kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pembangunan daerah pedesaan, yang keenam ada urbanisasi, ketujuh perekonomian global, dan yang terakhir sifat dan laju dari gas rumah kaca, penyebab perubahan iklim. Nah, selanjutnya ada pembangunan yang berkelanjutan. Para ahli lingkungan hidup menggunakan istilah berkelanjutan atau berkesinambungan untuk menjelaskan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Secara umum, istilah berkelanjutan ialah pemenuhan kebutuhan generasi sekarang tanpa merugikan kebutuhan generasi di masa depan. Bagi para ekonom, proses pembangunan bisa dikatakan berkesinambungan apabila jumlah total modalnya tetap atau meningkat dari waktu ke waktu. Untuk merumuskan kebijakan, perencanaan pembangunan harus melibatkan perhitungan lingkungan atau environmental accounting. Selanjutnya ada populasi, sumber daya alam, dan lingkungan. Penurunan laju pertumbuhan penduduk sangatlah penting karena hal ini berpotensi untuk meredakan intensifikasi aneka persoalan hidup. Tingginya pertumbuhan penduduk di negara-negara dunia ketiga telah menyusutkan persediaan air dan bahan kayu di daerah pedesaan, serta menimbulkan masalah kesehatan di daerah perkotaan akibat minimnya fasilitas dan keterbatasannya persediaan air. Kemiskinan dan lingkungan. Selama ini angka fertilitas yang tinggi merupakan penyebab utama kemiskinan. Di Cina, jumlah orang yang menggarap bidang lahan dalam luas yang sama lebih banyak daripada di India. Pertumbuhan ekonomi dan lingkungan. Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang signifikan terhadap pengaruh kelestarian lingkungan. Peningkatan status ekonomi penduduk di kalangan kaum miskin akan membawa kebaikan pada lingkungan. Selanjutnya ada pembangunan daerah pedesaan dan lingkungan. Untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus bertambah, negara berkembang harus mampu meningkatkan produksi pangannya sebesar 50% antara tahun 2005 sampai 2050. Peningkatan penyediaan input pokok pertanian bagi petani kecil dan diperkenalkannya metode pertanian yang baru akan membantu menciptakan produksi yang justru lebih baik daripada pola pemanfaatan lahan yang justru dapat merusak lingkungan. Selanjutnya ada pembangunan wilayah perkotaan dan lingkungan. Nah, di mana sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa kondisi lingkungan hidup di perkotaan semakin buruk, di mana kemerosotan kualitas lingkungan hidup tersebut berlangsung lebih cepat daripada laju pertumbuhan penduduk, sehingga biaya marginal dari setiap pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan terus mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Millennium Development Goals memastikan kelestarian lingkungan hidup. Nah, selanjutnya ada lingkungan global. Seiring dengan meningkatnya jumlah total penduduk dan tingkat pendapatannya, degradasi lingkungan secara neto terus memburuk. Dampak degradasi lingkungan terhadap kesehatan dan produktivitas yang pertama, polusi air dan kelangkaan air bersih, polusi udara, pembangunan limbah padat yang berbahaya, pengikisan kualitas tanah, proses pengundulan hutan, kemerosotan biodiversitas, perubahan kondisi atmosfer. Selanjutnya ada model lingkungan hidup atau ekonomi tradisional. Menurut pendapat ekonomi tradisional, di mana sumber daya dianggap sebagai milik pribadi, maka pasar dapat menentukan tingkat konsumsi sumber daya alam yang paling optimal dengan melibatkan upaya maksimalisasi total keuntungan neto bagi masyarakat dari suatu sumber daya, yang merupakan selisih antara total keuntungan yang akan dihasilkan oleh sumber daya tersebut dan total biaya yang harus ditanggung produsen untuk menyediakannya. Selanjutnya ada barang pabrik dan degradasi lingkungan.
suatu eksternalitas apabila perilaku konsumsi atau produksi seseorang mempengaruhi kepentingan orang lain tanpa imbalan atau kompensasi sedikit pun. Dalam model kepemilikan umum, eksternalitas yang bersumber dari penurunan produk rata-rata dapat dengan mudah diinternalisasikan melalui pemberlakuan pasar kepemilikan sempurna yang dilaksanakan melalui suatanisasi barang-barang milik umum. Selanjutnya ada barang publik dan free rider. Barang publik atau public goods, segala sesuatu yang dapat memberikan keuntungan bagi tiap orang. Nah, kepuasannya ini masing-masing orang tidak berkurang walaupun barang publik tersebut digunakan secara bersama-sama. Contohnya seperti udara. Nah, yang kedua ada penyakit publik atau public debt, di mana setiap produk atau kondisi yang menurunkan kesejahteraan masyarakat secara terus-menerus. Contohnya pencemaran udara dan juga pencemaran air. Nah, yang ketiga ada free rider, yaitu adalah sejumlah individu yang menikmati segala manfaat yang tersedia tapi tidak memberikan kontribusi biaya yang memadai untuk menanggung biaya pengadaan sumber daya yang membuahkan manfaat. Nah, selanjutnya ada reformasi kebijakan lingkungan. Sedikit sekali anggaran dana yang tersedia bagi penyedia berbagai bentuk pelayanan sosial yang benar-benar mengakar pada kepentingan masyarakat luas. Hanya sekitar 0,5% dari total GDP negara berkembang dihabiskan untuk membiayai penyediaan sanitasi dan air bersih. Nah, masalah yang terjadi adalah kebijakan yang dibuat pemerintah tidak tepat sasaran. Yang menikmati dampak kebijakan tersebut adalah masyarakat berpenghasilan tinggi, bukan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau miskin. Langkah kebijakan di negara berkembang, yaitu penentuan harga sumber daya secara memadai, partisipasi masyarakat, pengaturan hak milik dan kepemilikan yang lebih jelas, peningkatan alternatif ekonomi bagi penduduk miskin, peningkatan status ekonomi komunitas, pengendalian emisi industri. Nah, langkah kebijakan di negara maju yaitu mengurangi emisi penyebaran polutan berbahaya seperti 4 gas rumah kaca, karbon dioksida, metan, asam nitrat, sulfur hexafluorida, dan kedua kelompok gas yaitu hidrofluorokarbon dan perfluorokarbon. Nah, penelitian ini dan penelitian dan pengembangan teknologi R&D. Nah, yang ketiga menurunkan pola dan tingkat permintaan yang merusak lingkungan. Yang keempat membantu negara berkembang dalam hal liberalisasi perdagangan, keringanan hutang, bantuan finansial dan teknologi. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Saya sudah yang membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.